Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Saya bacakan bagi kita. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal menasihatkan kepada kita pada saat ini di mana dia mengkomparasikan atau membandingkan antara orang kaya dan orang benar. Orang kaya meletakkan seluruh rasa amannya, rasa tenangnya kepada harta benda dan kekayaannya. Dia akan merasa dengan bertambah hartanya yang semakin banyak, dia menganggap bahwa dirinya itu seperti sedang membangun suatu tembok yang tinggi yang tidak dapat diserang oleh musuh atau lawan. Bahkan ketika hartanya semakin bertambah kaya, digambarkan seperti kota yang kuat. Sedangkan orang benar, dia tentu tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi dia memiliki satu kekuatan yang lain, yaitu dia mengandalkan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita, dikatakan demikian. Tuhan adalah benteng yang kuat, orang benar lari kepadanya dan selamat. Orang kaya menganggap kekayaan sebagai benteng yang tangguh, sebuah tembok tinggi yang aman. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, nama Tuhan bagaikan menara yang kokoh, orang baik berlari kepadanya, minta perlindungan. Orang kaya menganggap hartanya akan melindunginya. Mereka menganggapnya seperti benteng yang kuat. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya di dalam hidup ini kita dapat memilih dengan benar, dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya kita memiliki harta yang berlimpah, tetapi kekayaan itu hasil korupsi, kekayaan itu hasil merampas, hasil peras orang, pada akhirnya tidak akan menjadi berkat. Bahkan kekayaan itu justru membawa kita kepada kesombongan dan kita tidak menjadi saluran berkat, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat harta kekayaan itu akan habis lenyap. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-12 bahwa orang kaya dia menjadi sombong dengan kekayaannya, maka tinggi hati akan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesombongan mendatangkan kehancuran, kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini Bapak Ibu Saudara kita hidup di dalam kebenaran. Ada tantangan, ada persoalan, tetapi Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhanlah yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menjagai kita. Orang kaya dengan hartanya banyak, dia berpikir bahwa dia bisa kebal hukum, ya. Dia bisa mengatur segala sesuatu dengan harta, dengan uang yang dia miliki. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu itu semu. Karena apa? Di dalam Alkitab pernah menuliskan seorang raja besar kerajaan Babel bernama Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37. Di situ seorang raja besar yang memiliki kerajaan yang sangat besar menjadi sombong dan angkuh. Di mana perikopnya menjelaskan Nebukadnezar meninggikan diri dan dia direndahkan oleh Tuhan. Pada suatu kesempatan Bapak Ibu Saudara, Raja Nebukadnezar dia berjalan di atas istana raja, ya, di istananya Bapak Ibu Saudara. Dia menyombongkan diri. Tiba-tiba Tuhan mengangkat ingatannya. Dia pada akhirnya ya menjadi orang yang hilang ingatan, ya, seperti ODGJ seperti itu, dan pada akhirnya dia keluar dari istana, dia makan rumput seperti lembu atau sapi. Begitu dia menyombongkan diri, dia berkata bahwa seluruh kerajaan yang besar ini karena kekuatannya dia memperoleh seluruh kerajaan tersebut. Maka pada saat dia menyombongkan diri, Tuhan mengizinkan di mana ingatannya itu diangkat, dan pada akhirnya dia direndahkan bahkan seperti binatang sampai memakan rumput seperti lembu atau sapi. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita sombongkan diri kita. Jangan pernah kita merasa hebat dengan apa yang kita dapatkan, karena semua yang kita dapatkan itu hanya titipan Tuhan. Kita hanya diberikan hak untuk mengelola setiap berkat Tuhan. Karena itu mari rendah hati Bapak Ibu Saudara. Orang yang benar dia akan mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang kaya dia menganggap uangnya itu sebagai kekuatannya dan justru akan menghancurkan dia. Karena itu mari kita memiliki konsep hidup yang benar sebagai orang Kristen. Berdasarkan Mika pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Saya baca di dalam terjemahan lain mengatakan demikian. Hai manusia,
Tuhan telah mengatakan kepadamu apa yang baik. Inilah yang diinginkannya dari kamu. Adillah terhadap orang lain, cintailah kebaikan dan kesetiaan, dengan rendah hati taatilah Allahmu. Karena itu Bapak Saudara, mari kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran, hidup dengan mengandalkan Tuhan, ya. Abraham, Daud, ya, Ayub, mereka itu orang yang hidup dalam kebenaran, tapi Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Ingat, kekayaan kita hanya diberikan kesempatan untuk mengelolanya. Maka kelolalah di dalam takut akan Tuhan. Jangan pernah engkau menjadi sombong. Hidup dalam kebenaran mutlak. Sedangkan ketika engkau kaya karena korupsi, kaya karena merampas memeras, engkau begitu sombong dengan kekayaanmu, engkau berpikir kekayaanmu itu sebagai benteng yang kuat. Ingatlah kisah Nebukadnezar di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37. Dan Anda bukalah Google hari ini, engkau melihat orang-orang yang berlimpah harta kekayaan justru mengalami, ya, yang namanya proses hukum, ditangkap, dan pada akhirnya mereka harus nama baiknya hancur dan rusak. Menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan pernah sombong dengan harta kekayaanmu, tapi hiduplah di dalam kebenaran dan andalkan Tuhan. Kiranya Amsal pasal 18 ayat 10 hingga 11 ini membuat kita lebih bijaksana untuk kita berupaya hidup di dalam kebenaran, sehingga pada akhirnya Tuhanlah yang akan membela kita. Tuhanlah yang akan memakai kehidupan kita memberikan kesaksian yang baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.